Selamat siang. Oke, di sini kami ingin menjelaskan konfigurasi untuk tugas keamanan jaringan. Di sini beranggotakan dengan saya sendiri, Daniel Setiawan Purnomo, dan teman saya Ika Dekdio Wedasmara. Baik, di sini kami ingin menjelaskan untuk eh, skenario di mana sebuah layanan www dan FTP itu tidak bisa diakses oleh beberapa PC. Oke, langkah pertama di sini kita akan eh, mengatur pada router untuk mengkonfigurasi agar kabel-kabel ini terhubung ke switch. Jadi yang pertama kita masuk ke CLI. Di sini kita nol saja. Oke, kemudian kita enablekan dulu untuk routernya. Dan kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk fast Ethernet 0/0 dulu ya, untuk ke arah server dulu. Sini kita masuk ke konfigurasi terminal fast Ethernet 0/0-nya dulu. Dan kita masukkan IP address-nya 172.168.7. Terus di sini kita menggunakan network 254 ya. Jadi di sini 254. Kemudian kita masukkan subnet masknya 0. Oke. Terus di sini kan belum aktif, jadi kita masukkan perintah no sat. Jadi di sini tetap menyala ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita melakukan konfigurasi untuk fast Ethernet yang 0/1 ini yang mengarah ke bagian kiri saya. Sini kita exit dulu. Nah, kemudian kita sudah berada di konfigurasi terminalnya. Langsung saja kita masuk ke fast Ethernet yang 0.1. Dan kita masukkan IP address-nya 254 ya. Dan jangan lupa untuk subnet masknya juga dimasukkan. Dan kita masukkan nosat juga biar tetap menyala. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan konfigurasi lagi untuk switch yang di bawah sini, yaitu berada di fast Ethernet 1/0. Kita exit dulu. Terus kita masuk lagi ke fast Ethernet yang 1/0-nya. Dan sama saja kita masukkan IP address-nya. Di sini 3.254 ya. Jadi di sini kita menggunakan pada oktet ketiganya menggunakan NIM mahasiswa masing-masing 0, kemudian 01 lagi. Oke, di sini sudah berhasil untuk mengkoneksikan tiga switch ini. Kita konfigurasikan lewat router. Kemudian kita atur untuk skenario yang pertama ini ya. Yang ini kita atur yang ini. Di sini perintahnya sebuah topologi terdiri dari dua klien dan dua server. Harusnya di sini 3 ya. Bentar. Salah ini. 3 klien dan 2 server ya. Dihubungkan oleh sebuah router.
Nah, kemudian klien yang menggunakan network ini dengan subnet mask 255.0, kemudian server menggunakan network 172.167.0 subnet mask ini. Kemudian di sini terdapat sebuah aturan baru yang diterapkan untuk skenario pertama, yaitu yang pertama, layanan HTTP pada server www hanya boleh diakses oleh PC 2 ini dan PC 3. Sementara itu, untuk layanan FTP-nya, bentar. Untuk layanan FTP-nya, itu hanya boleh diakses oleh PC 1 dan PC 3. Terus traffic yang lain diizinkan dan seluruh klien tetap bisa melakukan ping pada server. Oke, di sini kita melakukan konfigurasi untuk PC 1, PC 2, dan PC 3 sesuai dengan skenario yang pertama. Kita melakukan konfigurasinya melewati router lagi, yaitu di bagian command line ya. Ini kita exit dulu. Oke, di sini kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Kemudian kita masukkan perintah access list. Portnya port 100. Yang portnya untuk bagian sini port 100 ya. Nanti di bagian skenario yang kedua itu beda lagi portnya. Terus di sini kita masukkan perintah deny, yaitu fungsinya untuk melakukan penolakan terhadap suatu layanan. Kemudian kita masukkan protokolnya, TCP ya, protokolnya untuk web. Terus kita masukkan hostnya. Di sini kita melakukan konfigurasi untuk PC 1 dulu. PC 1 itu dia bisa mengakses FTP tetapi tidak bisa mengakses www. Jadi kita masukkan IP-nya PC 1 dulu yang di bagian kiri. 92.168.7.1. Kemudian kita masukkan IP layanannya di sini ya, karena dia tidak bisa mengakses www. Jadi kita masukkan host server yang www ini, kita masukkan 31.7.1. Kemudian kita masukkan perintah eq. EQ ini dia mengarahkan ya, nanti mengarahkan layanannya itu mengarah kemana gitu. Jadi sini kita masukkan langsung www, mengarah ke www jadinya. Kita enter saja. Oke, di sini sudah terkonfigurasi untuk yang PC satunya. Kemudian kita masukkan untuk konfigurasi PC 2. Di sini kita langsung saja kita ganti FTP karena di sini dia tidak bisa mengakses layanan FTP. Kemudian kita ganti IP host layanan server FTP-nya di sini kan menggunakan 7.2. Kemudian kita ganti juga di sini IP host yang PC 2 ini. Jadi kita tinggal ganti di bagian belakangnya saja. Oke, kita enter saja. Kemudian kita masukkan untuk akses list yang permitnya. Oke, sudah. Kita enter saja. Kemudian, apakah ini sudah bisa kita lakukan pengujian? Tentu saja belum. Karena langkah berikutnya adalah kita harus memasukkan list-list ini ke dalam grup ya. Grup port 100 ini agar nanti dia bisa langsung di testing ya untuk layanannya apakah bisa diakses atau tidak. Jadi kita masuk ke port
portnya Fast Ethernet 0 titik slash 0 dulu ya, karena sini kan mengarah ke layanan ya, layanan webnya. Jadi kita masukkan di sini, ini yang Fast Ethernet 0 ini, kita masukkan masuk ke konfigurasi ininya dulu, Fast Ethernetnya dulu, terus kita lakukan pengelompokan, yaitu kita masukkan IP access group, masukkan portnya, terus kita masukkan perintah in ya. Oke, di sini sudah bisa ya harusnya. Di sini kita cek menggunakan perintah do show access. Oke. Nah, ini ya sudah terlihat di sini, yaitu host host yang satu ini 192.168.7.1 ini, PC1 yang di samping kiri sini, dia eh, melakukan penolakan terhadap IP layanan www. Kemudian untuk PC yang kedua ini juga dia melakukan penolakan terhadap server FTP. Oke, di sini kita nanti untuk melakukan pengujiannya, nanti teman saya yang akan menjelaskan. Di sini saya lanjutkan dulu untuk skenario keduanya. Nanti untuk pengujiannya kita tes di bagian akhir saja. Kemudian kita lanjut untuk skenario yang kedua, yaitu di sini skenario kedua, yaitu yang pertama semua network yang berada di bawah sini, bagian bawah sini, tidak dapat berkomunikasi dengan network yang berada di kiri sini. Kemudian yang kedua, PC dengan IP 192.168.3.1 ini, dia tidak dapat mengakses layanan www ini, server web ini, dan server FTP. Jadi PC yang ini tidak bisa mengakses kedua layanan ini. Kemudian yang ketiga, PC dengan IP 192.168.3.2 ini yang di tengah, dia tidak dapat mengakses www saja, tetapi bisa mengakses server FTP. Kalau yang PC 3 ini, dia bisa mengakses keduanya. Jadi kita langsung saja kita konfigurasi. Ini kita sama kayak tadi, kita masukkan conft dulu untuk masuk ke terminalnya. Oke, di sini kita konfigurasi untuk skenario yang pertama dulu ya, yang ini, yang nomor 1 maksud saya. Di skenario kedua itu kita melakukan agar network yang berada di bawah sini tidak bisa berkomunikasi dengan network yang berada di atas ini. Jadi kita masukkan perintahnya sama kayak tadi, cuman beda port aja sih. Access list, kemudian kita masukkan portnya. Di sini mulai dari 101 ya, karena yang di samping sini dia portnya dari 1 sampai 100. Jadi di sini kita lanjut dari 101. Kemudian kita melakukan penolakan dari IP network yang berada di bawah sini, 92.168.3.0 ya. Terus kita masukkan ininya, submasnya. Kemudian kita masukkan network yang berada di kiri, itu 192.168.7.0. Terus masukkan subnetnya. Oke.
Kemudian kita masukkan untuk yang kedua ini, nomor 2 ini, PC dengan IP 192.168.3.1 ini tidak bisa mengakses kedua layanan ini ya, layanan server itu. Masukkan saja access list 101, kita deny untuk IP-nya, kita masukkan IP hostnya. Titik 1 ya, tidak dapat mengakses 172.168. Salah, 31.7.1 dulu. Salah, maaf. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Sebentar ya. Oh ya, di sini kurang TCP-nya ya. Aduh, deny TCP. Aduh, sebentar. Nah, sudah. Maaf tadi sedikit kesalahan dalam pemasukan konfigurasinya. Kemudian kita lanjut. Dia tidak bisa mengakses FTP juga. Kita tinggal ganti 2 ya. Oke. Kemudian PC dengan IP yang 192.168.3.2 ini tidak dapat mengakses www saja, tapi bisa mengakses FTP. Jadi di sini kita lakukan penolakan terhadap www, terus kita ganti ini 1, terus di sini titik 2 ya. Oke. Kemudian kita permit dulu access list 101 permit IP ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita arahkan, kita masukkan dulu untuk flash ethernet 1/0-nya. Kita arahkan untuk kita kelompokkan ya. Jadi sini IP access group 101 in. Oke, kita bisa lihat di sini listnya. Nah, ini ya sudah masuk. Di sini sudah masuk ya untuk port yang 100 dan 101. Di sini yang untuk scanner 2-nya yang di bawah sini. Kita bisa lihat IP network yang ini dia melakukan penolakan agar tidak bisa berkomunikasi dengan network yang berada di kiri ini. Nah, yang ini. Kemudian untuk IP yang 3.1 ini dia tidak dapat mengakses www dan juga tidak dapat mengakses server FTP. Kemudian yang untuk IP yang 3.2 ini dia tidak dapat mengakses yang www saja. Oke. Jadi di sini saya save dulu untuk konfigurasinya, kita in saja, kemudian kita write untuk menyimpan konfigurasi. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan
percobaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk proses pengetesannya. Yang pertama kita akan mencoba PC1 ini, mengetes ke web browser. Nah, di sini katanya dia bisa mengakses FTP, tapi tidak bisa mengakses www. Maka kita akan masuk dulu ke dalam PC ini, lalu akan lari ke desktop. Setelah masuk di desktop, kita akan masuk ke dalam web browser. Setelah itu kita akan memasukkan alamat IP-nya, yaitu 172.31.7.1. Lalu kita tekan enter. Kalau untuk tampilannya tertulis seperti ini, berarti dia berhasil. Selanjutnya kita keluar saja. Kita akan mencoba untuk PC yang kedua. Di PC kedua ini dia eh, bisa mengakses www, tetapi tidak bisa mengakses FTP. Sama saja caranya, kita klik dulu untuk di komputernya, lalu kita masuk ke dalam command prompt. Di sini kita Ctrl C terlebih dahulu ya. Eh, Nah, setelah ini kita tuliskan FTP, lalu pingnya adalah 172.31.7.2. Kita tekan enter. Di sini kita tunggu berapa saat. Nah, untuk seperti ini maka dia akan berhasil. Kita close saja untuk command prompt-nya. Lalu kita lanjutkan saja ke skenario keduanya. Di skenario kedua ini kita akan melakukan ping dulu dari PC1 ini. Nah, di sini kita coba ping untuk PC2 ya. Di sini kita tuliskan ping, lalu masukkan alamat IP-nya, yaitu 192.168.7.2. Kita tunggu. Oke, berhasil ya. Kita close aja di sini. Lalu kita coba untuk yang PC kedua ini, kita ping lagi ke PC3. Nah, kita masuk command prompt dulu, lalu ketikkan saja sama seperti yang cara sebelumnya, yaitu ping alamat IP3, yaitu adalah 192.168 titik 7 lalu titik 3. Kita tunggu lagi. Oke, berarti di sini berhasil ya, sudah, karena tulisannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengakses server sesuai dengan skenario kedua ini di sini ya. PC dengan IP ini tidak dapat mengakses server web dan FTP. Kita coba dulu ke web browser. Lalu di sini kita masukkan alamat IP www-nya, yaitu adalah 172.1.7.1. Kita enter. Nah, dia akan keluar ke timeout, berarti ini sudah berhasil lah. Lalu kita tes lagi untuk yang FTP-nya. Di sini kita ketikkan saja lagi FTP 172.31.7.2. Kita enter. Oh, mohon maaf, ada kesalahan sedikit. FTP 172.31.7.2.
7.2. Nah, yang sebelumnya ini titiknya kelebihan. Untuk seperti ini berarti dia sudah berhasil ya. Lalu kita coba lagi untuk PC yang kedua ini, dia tidak dapat mengakses www. Caranya kita ketik saja lagi yang gambar komputer, kita masuk ke web browser. Nah, dan sini kita akan masukin lagi untuk alamat IP www-nya ini, yaitu 172.31.7.1. Kita enter saja. Tunggu dulu ya. Keluar hasilnya adalah request timeout yang artinya sudah berhasil ya. Nah, untuk yang PC ketiga ini dia bisa mengakses semuanya. Sama seperti yang ini dia juga sudah bisa mengakses semuanya. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan dari kelompok kami tentang tugas ini. Jika ada salah kalimat atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.